Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mufassir Habibie atau bisa dipanggil Mufa. Oke. Kali ini saya akan menerangkan materi psikologi umum dengan judul dengan akan membahas tentang fantasi. Apa itu fantasi? Oke, mari kita terangkan. Pengertian fantasi adalah yang berhubungan dengan khayalan atau dengan sesuatu yang tidak benar ada dan hanya ada dalam benak atau pikiran saja. Kata lain untuk fantasi adalah imajinasi. Definisinya dari fantasi adalah sesuatu tanggapan yang sudah ada dan menandakan suatu hal yang baru. Oke, jadi intinya fantasi adalah sesuatu yang tidak ada namun ada dalam pikiran. Jadi bentuknya itu dalam pikiran. Itu namanya fantasi. Atau bisa disebut dengan imajinasi. Atau sering disebut juga dengan khayalan. Itu adalah fantasi. Contohnya saya berkhayalan ke sana lah. Itu namanya fantasi. Oke. Selanjutnya adalah jenis-jenis fantasi. Jenis fantasi di sini ada 9. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah fantasi yang aktif. Oke, kalau di sini fantasi yang definisi dari fantasi yang aktif adalah fantasi dimasukkan pada sebuah jiwa yang melakukan fantasi berdasarkan pemikiran, perasaan dan kemauan yang dimilikinya, sehingga dari jiwa tersebut muncullah suatu fantasi yang aktif. Jadi fantasi yang aktif ini muncul dari jiwa kita atau kemauan kita mau berhayalan atau berimajinasi apa-apa, nah itu namanya fantasi yang aktif. Itu ya. Oke, yang kedua fantasi pasif. Apa itu fantasi pasif? Fantasi pasif adalah fantasi yang dilakukan namun tidak melibatkan sebuah gejala jiwa sehingga menjadi pasif di dalam fantasi. Pasif ini seolah-olah hayalan dibiarkan. Kali ini fantasi pasif. Fantasi pasif di sini ialah fantasi berhayalan namun tidak sampai ke jiwa. Oke. Kalau barusan kan fantasi yang aktif itu sampai ke jiwa. Kalau sekarang fantasi pasif itu tidak sampai ke jiwa. Nah, itu perbedaannya. Yang ketiga, yakni fantasi disadari. Apa itu fantasi disadari? Di sini terangkan fantasi disadari dalam hal ini seperti anak kecil yang sudah benar-benar daya hayalannya, namun sebenarnya hal tersebut tidak pernah terjadi. Latar film tersebut. Oke, contoh dari fantasi disadari adalah saya nonton film. Contohnya nonton film horor. Nah, kita itu berhayalan. Di kamar mandi kita ada sesosok apa gitu. Nah, gitu namanya fantasi disadari. Biasanya seperti kayak sudah menonton film, terus habis menonton film kita berhayalan apa yang di dalamnya, apa yang di dalam film itu, kita berhayalan. Ya. Oke. Yang keempat adalah fantasi yang tidak disadari. Itu biasanya anak-anak kecil bercerita. Ya, anak-anak kecil bercerita, berhayalan, bercerita tentang apa yang dihayali, namun tidak benar-benar ada. Ya, namun tidak benar-benar ada, tidak nyata gitu ya. Oke. Nomor 5 ini fantasi mencipta. Apa itu fantasi mencipta? Fantasi mencipta di sini dijelaskan menciptakan sebuah karya seperti tulisan, film, karya lagu, musik dan sebagainya. Fantasi ini fantasi ini biasanya fantasi menciptakan ini biasanya nyata, dibuat nyata. Contohnya saya berfantasi atau berimajinasi ingin membuat sebuah karya atau film
film. Nah itu kan nyata, itu kan nyata. Kita dari hayalan kita terus dibuatkan ke film. Itu namanya fantasi mencipta. Oke. Selanjutnya itu fantasi tuntunan. Apa itu fantasi tuntunan? Fantasi tuntunan adalah di sini dijelaskan sebuah daya hayal yang terjadi di bawah tuntunan sesuatu. Contohnya saat seorang mendengar sebuah musik dan melihat sebuah film. Oh, ini biasanya kalau di bioskop ya, itu nonton sebuah film. Dan itu ada musiknya, menikmati. Terus kita itu berhayal. Nah, itu namanya fantasi tuntunan. Ya. Kita berhayalan film, yang itu ada musiknya juga. Ya, gitu ya. Oke. Selanjutnya yakni selanjutnya fantasi abstrak. Apa itu fantasi abstrak? Fantasi abstrak di sini saya sudah nulis, yaitu sebuah fantasi dengan menganalogikan sebagian sehingga beberapa di antaranya dapat dihilangkan. Misalnya, ada seorang individu yang belum dapat melihat bentuk asli dari sebuah pantai, maka biasanya dijelaskan melalui sebuah danau luas. Oh, contoh gini kalau fantasi abstrak tuh. Saya belum pernah lihat lautan, tapi saya tahu karena sudah diceritakan sama teman saya, itu diberikan danau tapi sangat luas. Itu namanya laut. Nah, itu namanya fantasi abstrak. Gitu ya, jelas ya? Oke. Yang selanjutnya fantasi yang dikombinasi. Fantasi yang dikombinasi di sini saya sudah jelaskan. Misalnya seorang menggabungkan fantasi tentang sebuah pengertian atau bayangan yang dilakukan oleh individu. Misalnya mengenai putri duyung, mengenai sebuah bentuk ikan yang memiliki kepala dan tubuh layar manusia. Contohnya saja dalam membuat sebuah karya yang menggunakan melalui kombinasi tertentu. Oh, ini fantasi yang dikombinasi ini fantasi ketemu fantasi terus dikombinasi. Nah, itu namanya fantasi kombinasi. Contohnya putri duyung. Kita berhayalan dulu dengan putri. Putri itu sangat cantik, sangat indah, menawan. Terus ditambahi duyung. Duyung kan ikan, berarti putri duyung. Berarti ya putri berbentuk ikan. Nah, itu namanya fantasi kombinasi. Nah, gitu kurangnya gitu. Selanjutnya fantasi determinasi. Apa itu fantasi determinasi? Di sini sudah dituliskan, merupakan sebuah fantasi yang dilakukan determinasi terlebih dahulu. Misalnya saja saat melihat sebuah jerapah yang determinasi bahwa jerapah adalah dinosaurus dalam dunia sekarang. Oh, ini bahasa kasarnya ini fantasi determinasi ini mengira-ngira. Contoh, hewan jerapah itu kok bisa tinggi. Oh, mengira-ngira, oh berarti ini paling hewan jerapah itu